Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teman yang terkasih, yang menjadi renungan buat kita di Minggu Paskah hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikian firman Tuhan. Teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema renungan Paskah buat kita pada hari ini yaitu kebangkitan Kristus, sukacita bagi dunia. Selamat Paskah untuk kita semua teman yang terkasih dimanapun kita berada pada saat ini. Pada momen Paskah tahun ini ada hal yang berbeda di tahun-tahun yang lalu, di mana tahun lalu kita boleh berkumpul dengan keluarga kita beribadah di gereja, kita melakukan ibadah buah-buah ijuk pada pagi, kita melakukan pencarian telur Paskah. Namun pada momen Paskah tahun ini kita harus beribadah di rumah kita pribadi lepas pribadi. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita merayakan hari kemenangan kita, yaitu Paskah kebangkitan Kristus. Teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paskah adalah hari kemenangan bagi setiap umat percaya, di mana Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa kegelapan. Teman yang terkasih, mungkin kita melihat Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota. Apakah makna salib sebenarnya? Salib adalah jalan kemenangan. Salib memiliki makna yang jauh sangat mendalam. Salib mengajarkan bahwa Allah telah mengalahkan kematian, sehingga manusia tidak perlu lagi takut terhadap kematian. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia di bumi ini dan juga atas kehidupan manusia pasca kematiannya. Teman yang terkasih, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 21, Paulus hendak menyampaikan penekanan kepada kita. Dia menolak pemahaman pandangan orang Saduki dan Yahudi yang dipengaruhi oleh konsep Yunani yang mengatakan bahwa tidak adanya kebangkitan orang mati. Tetapi Paulus di sini ingin mengatakan bahwa kebangkitan itu ada, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati itu nyata, sehingga genaplah apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Hal ini penting karena apa? Karena jika seseorang tidak percaya bahwa Kristus juga bangkit
dari antara orang mati, berarti kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia. Kebangkitan tanpa kenaikan adalah sia-sia. Kenaikan tanpa kedatangan kembali juga akan menjadi sia-sia. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya atas maut, sehingga kita berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Teman Del yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus membuat segala penderitaan dan kematiannya menjadi sempurna. Yesus telah mati dan menanggung seluruh dosa-dosa kita umat manusia, sehingga kita tidak menerima lagi kutuk yang seharusnya kita terima. Tetapi kebangkitannya menyempurnakan, sehingga sama seperti kita yang percaya kepada Yesus menjadi satu dalam kematiannya, dan kita juga satu di dalam kebangkitannya. Dengan kita menjadi satu di dalam kebangkitannya, maka setiap orang percaya kepada Yesus akan hidup, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan maut tidak akan lagi berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Dia yang menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita juga memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga teman Del yang terkasih, kita tidak boleh hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Iman dan pengharapan kita kepada Yesus tidak hanya terbatas dari berkat-berkat duniawi saja, tetapi iman percaya kita harus hidup, karena Yesus telah bangkit dan hidup kembali dan menang atas kuasa kegelapan. Teman Del yang terkasih, di mana momen Paskah hari ini, kita Paskah di tengah-tengah pandemi COVID-19, wabah yang bukan hanya ada di negara kita Indonesia, tetapi seluruh dunia juga mengalami penderitaan sakit penyakit yang sama. Sehingga teman Del yang terkasih, kalau boleh kita relevansikan, jika saat ini kita takut, kita khawatir, kita gundah gulana, kita merasa kita putus asa, berhadapan dengan situasi di luar harapan kita yang kita alami dan sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia saja, tetapi juga mengancam ekonomi keluarga, mengancam usaha, mengancam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara kita yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Untuk itu, Paskah kita hari ini mengingatkan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah jauh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau saat ini kita tidak bersekutu di gereja, tetapi kita beriman dan kita percaya bahwa Ia hadir di setiap persekutuan keluarga kita, termasuk di rumah kita pribadi, lepas pribadi saat ini. Tuhan mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan keluh kesah kita, kekhawatiran kita tentang pekerjaan, keluarga, di mana keluarga yang harus memberangkatkan suami, istri, anak-anaknya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah tangga di atas pandemik COVID-19 ini. Percayalah, tangan Tuhan sedang memulihkan kehidupan pribadi kita. Ia hadir menyembuhkan yang sakit. Ia hadir menguatkan yang lemah dan mendorong kita yang sedang putus asa. Tangan Tuhan memulihkan hubungan keluarga. Tangan Tuhan memulihkan kehidupan sosial serta memulihkan alam semesta ini. Teman Del yang terkasih, janganlah kita langsung larut di dalam putus asa. Kita mandele, kita larut di dalam kesedihan. Tetapi yakinlah, kebangkitan Yesus yaitu kemenangan bagi kita.
Karena itu, bangkitlah. Tetaplah hidup dalam pengharapan dan doa. Tetaplah semarak merayakan Paskah di saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan Yesus beserta kita dan Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat iman percaya kami. Engkau adalah Allah yang melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Bukan hanya di negara kami Indonesia, tetapi di seluruh dunia ini Tuhan. Ya Allah Tuhan kami berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai pemerintah kami, baik itu pemerintah dari pusat hingga di daerah. Sehingga Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, itu boleh menjadi sesuatu hal yang menggembirakan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh kami masyarakat Indonesia ini. Buatlah kami membuka hati, telinga dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti setiap apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kami di setiap daerah kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, wabah penyakit COVID-19 yang ada di negara kami ini putus, sehingga dunia kami ini pulih, sehingga bangsa kami ini pulih ya Tuhan dari penyakit ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan juga Tuhan, bahkan keluarga yang ditinggalkan oleh mereka. Begitu juga ya Allah Tuhan kami ingin menyerahkan kehidupan kami. Kiranya rasa kekhawatiran kami, rasa ketakutan kami selama ini Tuhan, kami menang karena kuasa kebangkitan-Mu. Kami menang karena Tuhan telah bangkit. Kami menang karena Tuhan telah memulihkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Ampunkan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.